Oke, kita akan mengingatkan kalian kembali. Siapa kamu sebetulnya? Kita lihat video ini. Oke. Diambil dari Hakim-Hakim 21 ayat 25. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itulah di mana keluarga, gereja, Kersel bisa pecah. Karena masing-masing berjalan menurut perspektif masing-masing. Maunya gue, seenaknya gue. Itu apa sih sebetulnya? Dan suara itu akan teriak setiap hari dalam kehidupan Anda. Gak mungkin tidak. Kalau ada orang berkata bahwa jadi pendeta aku gak ada kaitan lagi. Justru semakin kamu dalam pelayanan, semakin itu keluar karena kamu menghadapi macam-macam watak karakter orang yang motivasinya macam-macam untuk muncul di gereja, untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi sukarelawan. Banyak motivasi terpendam, I don't know what. Banyak orang berpikir kalau saya pelayanan aku akan masuk surga, nggak dijamin. Karena Yesus pun berkata pada waktu itu banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah ngusir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu. Tapi Yesus dengan gamblang berkata, aku berterus terang, saya suka loh kata-kata Yesus. Aku berterus terang, aku gak kenal kamu. What you do does not represent who you are. Apa yang kau lakukan tidak mewakilkan siapa kamu sebetulnya. Yesus tidak mau kawin sama orang yang dia bisa pakai. Yesus mau menikah dengan orang yang seperti dia, yang mencintai dia dan dia cintai. Ayo hearing it. Angkat hak ini dan teriakan, aku mau melakukan apa yang ku mau. Aku mau berteman dengan siapa ku mau. Gue gak mau di Kersel, maunya gue. Aku mau ke ibadah semaunya gue. That is the cry of your sinful nature. Slide please. Itu adalah jeritan daripada sifat dosa yang ada di dalam kita. Kalau Anda pelajari Roma 6 ayat 1 sampai ayat 11. Setiap orang yang mau dibaptis pasti Anda akan dibawa ke Roma 6. Gak mungkin gak. Sebab makna baptisan air adalah di Roma 6 ayat 1 sampai ayat 12. Or continue on. Dan setiap orang yang masuk ke Roma 6 akan dibuat. Karena Roma 5 ayat 20-21 dikatakan. So di mana dosa bertambah, di situ kasih karunia akan bertambah juga. Are you hearing me? Semakin dosa melimpah, semakin besar kasih karunia Allah. Kemudian Paulus memberikan pertanyaan retorik kepada pembaca Alkitab. Kalau gitu gimana? Ya udah kita dosanya terus supaya kasih karunia Allah melimpah. Tidak, kita tidak akan berdosa lagi. Orang sudah diberikan kasih karunia. You know what kasih karunia ya? Karunia itu kado. Kado kasih, mestinya kita berdosa dibuang ke neraka dong. Disalipin dong. Dipaku dong. Siapa Yesus mau mati buat kita. Korek? Tapi kita tidak ada di dalam neraka. Tidak harus melewati penderitaan. Hukuman dosa. Karena hukuman dosa adalah maut. Destiny kita mestinya maut. Tapi di dalam pengadilan itu. Pada waktu hakim berkata dosa. Kamu hilang kemuliaan Allah. Kamu akan menerima maut. Itu alamatmu. Tiba-tiba muncul. Yang maha mulia. Aku akan menanggung seluruh hukuman dosa orang ini. Aku menanggung seluruh dosa yang telah dia komit selama hidupnya. Aku yang mati. Aku yang bayar. Kira-kira yang di kursi terdakwa air mata keluar dan bersuka cita? Atau pingsan? Atau siapa lu? Yang mana? Sekali-kali kamu duduk di kursi terdakwa di pengadilan. Sekali-kali kamu didakwa.
Ada jurinya semuanya. Pendakwa, apa sih nama istilah-istilahnya, aku udah lupa tuh. Ya, jaksa, segala macam mengancam kamu, hakim bentak kamu. Dan sudah diputusin. And muncul Yesus. Saya gak ngerti kamu ngalami ini. And you cannot sing, Jesus I love you. I can understand. Kamu tahu kenapa kamu gak bisa cinta Yesus? Because you don't read the Bible. You don't read the Bible. Kamu gak meditasi firman. Satu-satunya cara Tuhan ngomong sama kita melalui firman-Nya. Gak ada jalan lain. Bukan melalui khotbah di YouTube. But you yourself open the Bible. Tidak ada satu orang bisa timbul imannya karena khotbah. Tapi orang akan memiliki iman yang tulen kalau engkau sendiri datang kepada firman. Itu bedanya orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, dipimpin firman, sama yang hanya dengerin khotbah di YouTube. Dan dengerinnya sampai ngerti nyetrika baju, dengerinnya sampai cincang babi, dengerinnya sampai nyapu, dengerin sampai nyetir mobil. Are you sure? Saya garanti di atas firman, kamu tidak akan terima apa-apa. Karena Tuhan tidak mau diperlakukan sepele, sepicisan kayak gitu. He is king. Dia raja, dia Allah. Dia yang maha tinggi dan maha kuasa. Are you hearing me? Jangan perlakukan Tuhan kayak babumu. Kayak sekretaris pribadimu. He's not like that. Dari buku Hakim-Hakim kita belajar. Tidak ada penyelamat yang sempurna kecuali Tuhan Allah Israel. Seluruh buku menunjuknya ke Yesus. Makanya semua mesbah-mesbah yang bukan mempersembahkan korban darah kepada Allah kita nggak diterima. Karena hanya Yesus yang bisa menebus dosa semua manusia. Yang membuka pintu surga untuk kamu masuk ke ruang maha suci. Kenapa kok mereka teriak? Aku mau I want to do what I want, when I want, with whom I want, and nobody can stop me. Shalom semua yang di Bali, yang bergabung, Pak Minto di mobil kemarin berkata, saya pikir ini perkataan sepele loh, apa ini? Gak ada artinya. Tapi waktu saya renungkan kembali, ternyata it's powerful. Saya bilang, of course it's powerful. Itu suara kita kok. Musuh kalian dalam kitab Hakim-Hakim menjelaskan apa yang terjadi pada umat Tuhan waktu mereka kompromi dan kolaborasi dengan musuh yang ada di dalam diri manusia. Di mana musuhnya? Dalam diri kita. Oke? Sifat manusia lama kita itu musuh kita. Dan dengan musuh kita yang ada di sekitar kita. All the pressure dari value dari dunia. Semakin Anda pakai gadget, semakin Anda nonton iklan-iklan, semakin Anda browsing medsos, to kill the time, untuk ngelewatin waktu sambil nunggu, gue browsing semua. Tanpa sadar tamunya udah datang dan kamu ditinggal. 1 jam, 2 jam lewat begitu aja lah. Pada waktu dunia berbicara, satu orang berbicara, kamu dengerin. Satu orang bicara, kamu dengerin. Tapi itu bukan suara Tuhan loh. Dan ada pendeta yang masukin nilai dunia dan kompromi dengan dunia. Dan kamu bilang, ya cocok loh. Tekanan itu membuat kamu memilih jalan dunia. Terus tekanan nafsu daging kita. Nafsu daging kita, berapa dari Anda tahu ada nafsu di dalam kita yang menolak kita berdoa? Angkat tangannya. Kalau doa ngantuk, kalau doa malas. Bahkan waktu mau doa kita bisa ada timbul suara, entar deh. Angkat tangannya. So saya mau tanya, musuh kamu setan? Apa dirimu sendiri? Manusia lamamu? Itu kalau di bahasanya Robert Mulholland, di bahasanya Peter Scazzero bab 4, there is your false self. Anda mau pakai istilah yang dulu dipakai. Fake you, the false you is in all of you. Termasuk yang diajak di dalam orang yang ngajar. Saya masih ada false self. Saya ada fake saya. Karena belum 100% manusia lama saya mati. Do you understand this? Selama manusia daging kita belum mati, we are still fake. Nangkap ini? Dan kalau Anda tidak peduli and you are not sensitive, untuk saya bisa ngomong I still have my fake me, itu butuh kesadaran diri loh.
I need what is called self-awareness. Hanya orang punya self-awareness is bound to be transformed. Bisa ditransformasi. Bagaimana orang gak sadar dosa bisa mau bertobat tuh gila kan? Anda mesti sadar dong, kamu tuh orang berdosa. Makanya datang ke Tuhan. Dan tidak minta Tuhan ubah kamu. Datang ke Tuhan untuk akui dosamu. Akui fake-mu. Akui sampai Tuhan lihat kamu jijik sama itu. Sampai kamu jijik, kamu gak ada hubungan dengan itu, kamu rela lepasin. Minta Tuhan ambil. Sebab kau berjanji, jika aku mengaku dosa, kau ampuni aku dari segala dosaku. So pada waktu kita datang mengaku, langsung diampuni. Kamu gak usah bertele-tele. Anak terhilang balik ke bapaknya gak bertele-tele kok. Gak direwes sama bapaknya. Sebab bapaknya berkata, I know your sin better than you. Kenapa kok Allah lebih kenal dosa kita daripada diri kita sendiri? Sebab dia tinggal di dalam kamu bukan? Dia lebih kayak kamera zoom CCTV itu. Karena itu dia berkata, sebelum kamu ngomong aku udah tahu kok apa yang kau akan ngomong. Sebelum kamu minta aku udah jawab. Pernah dengar itu? Just to tell you, sesuai Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Waktu kau berdiri, aku bersamamu. Waktu kau berbaring, aku bersamamu. Kamu ke neraka, aku ada di situ. Api neraka itu apa? Kemuliaan api Allah. Saya bilang, Tuhan gak ada di neraka. Dia yang decide siapa yang masuk ke neraka. Dia yang tahu, yang bisa bilang. Seperti gigitan cacing-cacing. Berengah-berengah. Kamu akan menderita. Bagaimana orang bisa menderita kalau dia gak pernah masuk ke situ? 3 hari 3 malam dia ke neraka tuh. Enggak nyelamatin. Kalau ada penginjilan berkata sesuai 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus nyelamatin orang neraka. Enggak ada. Sekali masuk neraka you cannot get out. Kamu masuk ke neraka. Waktu Yesus menampakkan diri. Semua lutut berteluk lidah mengaku. Jesus is Lord. Termasuk yang di neraka. Sebab kunci maut ada di tangan Yesus. Bagaimana dia bikin panasnya api neraka. Dia yang ngatur. Dia yang pegang. So jangan bilang Yesus gak tahu tentang sakit di neraka. Dia yang setel kok semuanya itu. Nangkap ya? So saya mau kasih tahu pada kalian, don't play the fool with your life. You only live once. Hidupmu cuma sekali. Kalau mesti mati bunuh diri gara-gara duit, mesti kepahitan di gereja gara-gara duit, ya. Kamu gak ada bedanya sama orang yang gak punya Tuhan. Kita punya better life dan duit. Kalau duit nggak lebih berharga bagi saya, ngapain saya tinggalin 7 perusahaan? For somebody yang infus, nyiram, mandiin, guyur kasihnya kepada saya. Hubungan yang salah juga saya lepasin semua. Demi satu ini. Karena kalau orang dikasihi, orang itu waras kerjanya. Hidupnya pun waras. Hanya manusia tak dikasihi. Sakit jiwa. Makanya selalu ada problem. Di gereja selalu ada problem. Kalau gak ada problem di gereja, ya buat apa datang di Yesus? Gereja isinya orang-orang yang hongerudem kasih. Malnutrisi kasih. Jadi ada orang gila, kelakuannya kayak apa? Bless the Lord, oh my soul and all that's within me. Setiap kali kita dikasih orang yang tidak sehat emosi, kita bersyukur. Kenapa? Buat mengukur diri. Ya, supply gue juga kurang. Gue belum bisa ngelayani. Aku puasa dulu deh, gak ketemu orang dulu. Kenapa? Mau diinjeksi kasih dulu. Kita ketemu orang gila, gilanya waras. Halo? Orang gak perlu ketemu pinternya kamu. Aku lulus sertifikasi, counselor. Gak perlu. Dia lihat mukamu dan kertasmu aja tidak membahagiakan. Dia gak tertarik ketemu kamu. Belum tentu pasien counseling mau ketemu kamu loh. Hanya karena kamu punya counselor sertifikat gak berarti pasiennya mau sama kamu loh. Nangkap ya? Because they don't see Christ love. So siapa musuh kalian? Paragraf pertama. Siapa musuhmu? Who is your enemy? Siapa? Apa? Gak dengar saya?
Mana diri sendiri? Mana diri sendiri? Ada di situ diri sendiri? Apa? Siapa musuhmu? Siapa musuhmu? Come on. Kalau kamu nggak bisa urai, nggak bisa diagnosa, bagaimana kamu bisa perangi? Come on. Manusia lama. Siapa manusia lama itu? Come on. Ini ada di Efesus 4. Siapa manusia lama itu? Kolose, Efesus, Tesalonika, Paulus semua khotbah mengenai manusia lama. The old man and the new man. Siapa itu manusia lama? Come on. Buka Alkitab, jangan liatin saya. Come on man. Ada semua di Alkitab. I tell you, kamu tidak bisa berkemenangan because you don't open the Bible. Terlalu gampangin Tuhan. Buka Alkitabnya. Saya nggak takut sama orang akademisi top. Saya nggak takut sama orang yang kaya raya. I'm not scared of them. Aku paling takut sama orang yang kenal Tuhan loh. Because I cannot lie. Saya nggak bisa pura-pura. Saya nggak bisa bohong. A lie is pretension. Pura-pura. Pretension is a lie. Dan kerajaan surga tidak dibangun dengan pura-pura. Pura-pura tahu. It's a lie. It's a lie from the pit of hell. Dari nerakanya Lucifer itu. Oke. Come on, Efesus 4 ayat 17-20. Kamu baca, baca. 2, 3. Saya mau dengar kalian berbicara. Yang keras, yang keras. Suara bariton, alto keluar. Ayo, 2, 3. Terus. Kamera fokusin dong ke yang baca. Terus. Terus. Terus sampai 24. Terus. Yeah. Oh. Oh. So siapa manusia lama itu? Who is that old man? How is that old man? Katakan, jiwa saya yang saya pakai seumur hidup sampai Yesus masuk dalam hidupku. Baru manusia baru masuk. Jadi di dalam badan ini ada berapa manusia? 2. Manusia apa? Yang Yesus nggak ada urusan. Yesus tidak pernah bikin manusia yang serakah, nafsu jahat. Yesus gak ada urusan seperti itu. Karena itu tidak sesuai gambar rupa Kristus. You got it. Nangkap ya? Tetapi Yesus berurusan dengan melahirkan hati yang baru, roh yang baru. Di dalamnya jadi tempat tinggal Roh Kudus. Itulah manusia baru. Ciptaan Kristus serupa gambar rupa Allah. Yang diciptakan, Efesus 4 katakan, sudah sesuai kehendak Allah dalam kekudusan. Correct? Ayat 17-18, korek. Jadi di dalam kita ada bagian masih benih di perut sini, yang masih benih di rahim, yang masih biji. Makanya butuh dikasih susu yang rohani, susu yang matang tiap hari, men. Bayi Elsa nggak bisa dikasih susu seminggu sekali, betul nggak Samuel? Betul nggak? Dud, men, dud, die. Betul apa tidak? Setiap 3 jam. Setiap 2 jam, kalau domba 3 jam. Setiap 2 jam baby Elsa akan Hello? Mestinya kalau kamu waras rohaninya. Setiap 2 jam kamu berkata, aduh, ntar, gue mau baca Alkitab, gue mau dengerin khotbah dulu. Nggak tahu deh, gue lapar sama firman, ntar ya. Tinggalin langsung buka Alkitab. Pernah nggak kamu ngalami cinta mula-mula kayak gitu dulu ya? Dan gak malu sama orang, mau ditinggal orang, mau ditinggal pacar, bye, sayonara, lebih baik gue tinggalin sekarang lo daripada tinggalin ntar pas gue kawin. Betul apa tidak? Oh kalau sekarang masih udah hilang, sudah caring.
Sudah garing-garing, mengkingging. Mukamu lebih kayak dunia yang terkenal daripada kayak Tuhan. Jadi kalau kamu kering, mengkingking, garing rohaninya, is your fault. Karena yang kamu kasih makan manusia lama. So who's your enemy? Siapa musuh kita? Siapa musuh kita secara pribadi? Manusia lama. Siapa manusia lama itu? Katakan manusia dosa. Manusia dosa. Yang Yesus mesti mati. Menderita dan mati. Gara-gara manusia dosa itu. Dan itu manusia dosa tidak ada hubungan sama Allah. Tidak ada. Kamu melarat. Kamu tersiksa dalam perkawinan. Kamu miskin. Kamu kerja empot-empotan kayak badak, kayak budak. Tetap melarat. That's because you live by the old man. Karena kamu hidup pakai manusia lama. Manusia baru tidak ada jembalitan. Manusia baru dibawa masuk oleh Allah. I bring you out to bring you in. Aku bawa kamu keluar dari sana, dari Mesir. Mesir lambang sistem dunia. Mesir lambang nilai dunia. Bahwa orang hebat, orang sukses itu kaya. Pakai baju merek, pakai ban merek, mobil BMW. Mobil merek. BMW itu singkatan behold my word. Mobil Jerman, mobil Amerika, semuanya Amerika. Padahal belum pernah ke Amerika. That's the world punya sukses. Kamu mau tahu? Kerajaan surga punya definisi sukses? Adalah mereka yang dikenan Allah sampai akhirnya. Karena mereka melakukan apa yang Tuhan minta mereka lakukan. Mereka menjadi seperti apa yang Tuhan mau mereka jadi. Dan mereka setia sampai akhirnya. Kepada mereka Tuhan berkata, masuk ke dalam kerajaan kebahagiaanku. That's sukses. Gak ada urusan sama material. Gak ada urusan dengan branded name. Gak ada urusan dengan toko-toko di mall. Nothing. Nothing. Anda mau tahu orang yang pernah berjalan di muka bumi tanpa credit card? Tanpa cash in hand? Mau tahu? Dan mengelilingi seluruh dunia. Dan semua dunia sujud menyembah kepada dia. Yesus. Yesus tidak pernah berjalan 33 tahun sebagai manusia. Bawa cash sama sekali. Gak pernah. Pada waktu Petrus masuk ke bait Allah. Ditantang sama orang Farisi. Gurumu bayar gak pajak? Petrus. Mancing ikan pertama yang kau tangkap, buka mulutnya. Di dalam ada koin emas. Hati-hati kalau ngomong sama pencipta. Lihat kemari and fokus kemari. Kamu lihat muka siapa ada di koin itu? Saya ngajarin anak Ignat tuh, bikin koin dengan muka Yesus dan muka Presiden Republik Indonesia. Bagian musuh kita ada di dalam kita namanya manusia lama, manusia dosa. Itu yang dibaptis selam. Yang dibungkus pakai badanmu. Yang mengekspresikan kamu hidup pakai manusia lama atau manusia baru. Potongan badanmu akan menentukan, are you living for the old man or the new creation in Christ? Postur badanmu membuktikan. Are you hearing me? Karena manusia lama isinya nap, hawa nap, mau yang enak, yang mewah, yang banyak, yang bagus, yang sedap. So akan muncul gak di badan kita? Harus makan gorengan jam 11 malam. Padahal semua Instagram kesehatan jelas tulis apa? Musuh utama dan pentrigger nomor 1 kanker adalah gula pasir. Yang kedua adalah goreng-gorengan. 2 itu sudah musuh di akhir zaman ini. Kalau engkau mau hidup sehat. Kadang-kadang Tuhan kasih pesan itu melalui medical. Padahal semua ada di Alkitab. Medis juga ngomong kok. By the time jam 10 kita punya liver nguras segala yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jangan dikasih makan jam 10. Karena mesinnya lagi rinsing. Livernya lagi rinsing. Tapi kalau mungkin kamu baru percaya setelah sakit liver. Oh betul itu betul nasihatnya.
Tapi nasihat kamu tidak ada efek. Kenapa? Livermu rusak, serosis. Percuma kasih nasihat. So musuh kita adalah manusia lama kita. Dan nomor 2, pengaruh di luar kita. Nilai dunia ini. So therefore kuncinya supaya kamu tidak jatuh dengan tekanan dorongan dosa. Aku malas ke gereja, percuma ke gereja, gue gak ada waktu off sama sekali. Saya baru sadar lo kemarin di Bali saya ngomong. Kalian itu kerja di kantor ya, kecuali yang kerja di GGA. Kalian semua kerja di kantor, kamu kerjanya cuma Senin sampai Jumat kok, 5 days week. 5 days per week. Kamu tuh dapat Sabtu dan Minggu off loh. Udah kayak gitu bisa gak ke ibadah loh. Capek, enakan online. Sabtu day off, Minggu bisa sabat loh. Atau sabat jam 6 Sabtu sampai jam 6 sore Minggu sabat. Dimana kamu fokus kepada Tuhan. And sisanya work. Kelar jam 6 sore kerja normal. Termasuk hari Minggu. Ini kalendernya orang Yahudi. Kamu bisa dong sabat Jumat sore jam 6. Kelar Sabtu dong jam sore jam 6. Bikin kamu punya carousel hari Jumat semuanya. Paling enak. Why? It's Sabat. Kita fokus kepada Tuhan. Ngapain bikin carousel hari Minggu? Hari Minggu hari kerja. Because you only have 5 days a week. Orang kerja cuma 5 hari. Kamu bilang gak ada Sabat. You got to be kidding man. Got to be kidding. Israel kerjanya 6 hari loh. 5 hari cuma kerja. Tidak ada Sabat and melarat. You're out of order. Pasti kamu hidup pakai manusia lama. Gak mungkin enggak. Karena manusia baru hidupnya hanya taunya perjanjian baru. Perjanjian baru isinya janji-janji. Tanah perjanjian penuh dengan janji-janji. Yang kamu gak usah kerja. Itu diserah terimakan. Bagian kamu cuma jadi pengurus mengelola. So Ibrani 4 ayat 11. Untuk bisa menang atas manusia lama. Dikasih jalan keluarnya. Katakan sama-sama. Karena itu baiklah kita berusaha. Katakan sama-sama biar terekam di hatimu. Mesti ngomong supaya lidahmu tuh jadi pena. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Lanjut. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Jadi ketidaktaatan dibunuh pakai apa? Come on, be smart. Ketidaktaatan dalam daging kita dibunuh pakai apa? Supaya bikin daging manusia lama kita mati. Diapain bunuhnya? Apa fair? Perhentian. Orang Israel 3 juta gagal masuk tanah perjanjian. Sampai ke perbatasan barat sungai Yordan gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sungai Yordan sekecil sungai Ciliwung. Masa gak masuk? Let us therefore be zealous. Ayo giat, zealous to giat. And exhort ourselves, come on, kerja keras dari dalam. Strive diligently, berjuang, berupaya dengan rajin. Untuk masuk, perhentian itu apa? Rest of God, to know and experience it for ourselves. Untuk kamu masuk ke peristirahatan. Di mana lu gak usah kerja, kamu dapat istirahat dari Tuhan. Rest of God, artinya Tuhan kasih istirahat. So kamu mengenal Allah, and alami Allah sendiri, man. Di hidup kalau gak ngalami Allah mati kau. That no one may fall. Tidak ada satu orang akan jatuh dan binasa. Perish by the same kind of unbelief. Karena oleh ketidakpercayaan yang sama, ketidaktaatan into which those in the wilderness fell. Semua ini ditulis sebagai pelajaran bagi kita. Gak ada manusia lama bisa mati kecuali Sabat. Ada mini Sabat, ada Sabat 1 hari full. Karena kantormu cuma 5 hari per minggu. Gila, orang Israel lebih gila kerjanya. 6 hari mereka kerja. Jadi bagaimana iman kita bisa mati yang datang ke gereja? How can your faith fail and still coming to church? Anda gak melakukan Sabat, ya kagak bisa ada perubahan. Mau dengar khotbah menggelegar dari Pastor Indri, urapan, anything. Because you need to stop. Bagaimana caranya iman kita bisa mati? Nomor 1, ada gak kamu pernah ngomong, ntar kalau gue udah bertobat, gue diberkati Tuhan, gue mau mati imannya. Ada orang ngomong kayak gitu? Ada?
Nggak ada ya? Kalau nggak bisa jawab, ada. Berarti kamu orangnya. Yang kedua, kalau memang aku nggak mau, nggak mikir pertanyaan seperti itu. Lah kenapa kok kita melakukan apa yang orang Israel lakukan? Kenapa kok iman kita juga mati? Cuman satu penyebabnya, just one. They ignore the worship of God. Mereka mengabaikan menyembah Allah. Kalau kamu pikir menyembah cuma nyanyi di sini, wrong thinking. Tanya sama orang-orang penyembah patung-patung tuh. Apakah mereka bernyanyi? Nggak pernah mereka bernyanyi. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mentaati setiap malam Jumat taruh sesajen di balik pintu? Bukankah mereka ada aturannya? Betul gak? Itu lambang apa? They worship. Mereka penganut agama. Kita nggak sembayangan mesbah, kita nggak sembayangan barang, kita nggak sembayangan abu, kita nggak sembayangan lilin. Kita sembayang Allah yang tidak kelihatan. Tapi kuasanya nyata. Roma 1 ayat 18 katakan itu. Kau menyangkal Tuhan gak ada? Lihat dong dari ciptaan. Bagaimana kau nyangkal gak ada Tuhan? Lihat dong baby Elsa. Lihat dong baby Darlene. Bagaimana manusia ada di rahim manusia. Is that God? Kalau mau bilang gak ada mujizat. Lihat perempuan yang mengandung baby. Bagaimana bilang gak ada Tuhan? Mereka mengabaikan menyembah Allah. Padahal di Keluaran 8 ayat 1. Katakan sama-sama. 2, 3. Padahal berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah menghadap Firaun. Dan katakan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Supaya mereka beribadah kepadaku. Kenapa mereka keluar dari Mesir? Supaya bebas dari perbudakan. Pelepasan. Muntah-muntah. Begitu. No. Gak ada muntah-muntah di Mesir. Supaya apa? So that they worship a living God. Tidak menyembah manusia Firaun. Menyembah Allah. Daripada nenek moyang mereka. Abraham, Ishak dan Yakub. Allah mereka. Yang mereka keluar dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian. Kembali menyembah Allah dulu. Kamu kepingin sembuh dari sakit, cari penyembuhmu dulu. Kepingin selamat dari utang piutang, selamat dari kepahitan, cari penyelamatmu dulu. Ibadah padaku. Ini ditinggalin sama orang Israel. Dengan moto mereka, mantra mereka. Aku mau melakukan apa yang gue mau. Gue bosan menyembah Allah yang gak kelihatan ini. Gue bosan mesti mengampuni, mengasihi. Bosan aku hidup mempedulikan orang miskin. Bosan, gue mau hidup buat diriku sendiri. Gue mau puasin diriku. Bercapek hidup kudus. That's the mantra dari manusia dosa kita. Kamu tidak perang sama Indri Gautama. Kamu gak perang sama iblis. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Dilucuti kekuasaannya. Kamu perang sama manusia lamamu yang kau bawa setiap hari. Kalau kamu gak doa dan puasa, itu manusia lama akan dominan. They don't want to worship him. Di Ulangan 7, kita tutup pakai ini dulu. Ayat 1 sampai 6. Gila ya, saya gak mau loh GGA jadi orang-orang yang menggemari Ibu Indri. I don't like that. Ngeri aku. Kalau kamu mengagumi pendetanya, gembalanya, bahaya loh. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Kamu tidak akan pernah lihat hari yang beruntung. Gak pernah. Kamu tidak akan lihat sama sekali. Hari-harimu itu makmur. Gak pernah. Karena kamu mengandalkan orang dan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi berbagai orang yang mengandalkan Tuhan. Ini pengajaran to depend on God, not to depend on orang tua, pendeta, guru, ketua sel. I don't care. Semua perpecahan dalam gereja itu karena kamu pro seseorang. God hates, Tuhan muntahin kamu. Kamu gak panas, kamu gak dingin. Kamu suam-suam kuku. Terhadap Yesusnya loh. Ini perkataan Yesus loh.
Tapi terhadap orang-orang tertentu kamu nyantol. Bahkan sakit hati, patah hati. Karena gak bisa ketemu orang lagi. What is that? Itu sakit emosi tuh. Kamu mesti ke psikiater kali itu. Codependent namanya itu. Hubungan yang sangat posesif, saling menguasai, mengontrol. Itu pacaran yang sejenis tuh kayak begitu tuh. Yang satu lemah, yang satu berduit. Supaya bisa dikontrol orang itu. Hati-hati, jangan pakai persembahan untuk kontrol orang. Apabila Tuhan Allahmu, kalau pakai Alkitab bahasa Indonesia, pakai buku, tulisannya TUHAN huruf besar semua. Makanya kalau kamu gak buka Alkitab, ngawur kamu. Ini bukan Tuhan biasa ke huruf kecil loh. TUHAN huruf besar semua. Makanya jangan ke gereja praktis, simpel, pakai gadget. Udah jadi pendeta profesional. Really? Saya gak pernah belajar Alkitab tanpa buku ini. Di tempat tidur saya ada 3 Alkitab bahasa Indonesia. Ini yang ketiga karena cetakan besar. Ditulis cetakan besar. Edisi huruf besar. Because of my eyes. Saya gak hormat orang yang pakai gadget. I don't respect you. Tuhan bahkan pakai lo batu lo dulu lo. Gak ada iPad. Gak ada gadget. Gak ada tablet. Saya lebih suka yang kuno. Daripada yang modern tapi tidak mengerti. Perbedaan tulisan TUHAN sama tidak. Pakai Alkitab buku. Betul gak? TUHAN semua huruf besar. Yes? Yes or no? Apa bedanya TUHAN huruf kecil sama TUHAN huruf besar semua? What's the difference? Tuhan Allahmu. Berarti nama Allah kita siapa? Tuhan. Apa bahasa Ibraninya TUHAN huruf besar? YWHW. Nggak ada vokalnya, nggak ada vowel. Nggak ada AIOEO-nya. Memang nggak boleh disebut. Kenapa? Sesuai hukum ketiga. Jangan sebut namaku dengan sia-sia. Aku hukum kamu. If we talk about kudus, saya baru belajar di Imamat 19. Coba buka sebentar. Kita mundur sebentar. Imamat 19. Anda mau jadi orang kudus di GGA? Let's study the Bible correctly. Imamat 19. Ini menggambarkan, menjelaskan total apa artinya mengasihi sesama. Imamat 19. Judulnya apa itu? Nggak dengar saya? Nggak dengar? You want to live holy? You want to live holy? Ya kita baca yuk. Is it holy because bajunya putih? Celana dalam putih? Baju dalam putih? Sepatu putih? Is it holy? Kita baca apa kata Tuhan. TUHAN besar, nanti saya jelasin ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Nah lihat kemari. Kalau pakai TUHAN huruf besar, itu melambangkan aku Allah yang berelasi. Aku Allah yang punya hubungan dengan engkau. Kalau dia pakai nama Allah itu Elohim, aku pencipta. Kalau Yahweh, aku pribadi adalah Tuhan pribadimu, sahabatmu, penolongmu, penyelamatmu. I am for you. Jadi tiap kali dia ngomong pakai TUHAN huruf besar, pasti ada keselamatan. Pasti ada pengampunan. Itu bagaimana dia perkenalkan diri kepada Musa. Tulis, catat gitu. Jadi kalau kamu gak bisa nyanyi Jesus I love you because you care, because you don't have relation with the God who love you. Dan kalau kau punya hubungan sama Tuhan yang sayang kamu, you call him Yahweh. Itu nama kekasih. Sama kalau engkau mau berdoa sebagai anaknya. Pak, Abah, Bapak. Kamu gak manggil Bapak kami yang di surga. Gak ada pakai nada-nada homiletika kayak gitu, gak ada.
Kamu seperti anak kecil manggil Abah. Abah jauh lebih intim daripada Daddy. Yahweh berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Yahweh Allahmu, kudus. Ini Petrus pakai kok di 1 Petrus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sahabatku. Akulah Yahweh Allahmu. So saya mau tanya, hidup kudus itu termasuk hormati orang tuamu? Bukan hanya tidak boleh berjinah loh. Bukan gak boleh selama pacaran pegangan tangan loh. Wah GGA awal-awal benar-benar ekstremis men. Gak ada. Lompat ke ayat 34. Apa itu hidup kudus? It's how you treat each other. Bagaimana kau perlakukan orang. Ayat 34. Katakan sama-sama. 2, 3. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga orang asing. Dahulu di tanah Mesir, akulah Yahweh Allahmu. Ini mengasihi saudara seiman gak? Mengasihi orang asing gak? Ini bukan Kristen loh nih. Bukan Kristen loh nih. Beda pendidikan, beda status ekonomi, status akademis, beda. Dan bahkan bukan seiman. So, saya mau tanya, apa itu kekudusan? Cuman dilarang situs pornografi. Cuman dilarang masturbasi onani. Cuman dilarang ciuman. Beda kan terjemahnya? You love people, you don't want to use their body. Kamu gak akan sentuh badannya untuk kepentingan kepuasan nafsumu sendiri. Percuma duduknya dipisah-pisahin. Kalau memang suka berzina, biarin aja sampai puas, sampai Tuhan bikin mereka puas dan mabok. Percabulan, perzinahan, nanti kan kapok sendiri bertobat. Ngapain dipaksa-paksa bertobat? Buat apa? Dosa tidak akan bisa ditinggalkan sampai menjadi bisul yang matang dan pecah. Kalau enggak Tuhan enggak tunggu 40 tahun dong di padang gurun. Masa Tuhan enggak bisa intervensi, potong langsung. Kenapa LGBT di Amerika didiemin? Di Australia, di Taiwan, kenapa didiemin? Because God never overrule your free will. Tuhan gak pernah menguasai yang mengambil alih kehendak bebasmu. Dia ciptakan kamu dengan kehendak bebas. He respect your free will. Cuman kamu aja gak bisa pilih konsekuensinya apa. Itu aja. Paling lu kena AIDS, HIV, masuk neraka. Ada kelar gitu aja. Mau dihukumin juga percuma. Nafsu gak bisa tunduk pada hukum. Boleh ke slide, kita tutup dengan Ulangan 7. Apabila Tuhan Yahweh Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi Tuhan membawa mereka keluar, Ulangan 6 ayat 32. Tuhan, ulang ayat 23. Tuhan bawa kamu keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Right? So Tuhan Allahmu membawa engkau ke dalam negeri. Bukan ngalami bahasa roh ke dalam negeri. Tapi mengalami Tuhan akan mengalami baptisan Roh Kudus. Gak mungkin gak. Ngalami pertobatan, ngalami lahir baru. You got it? Kemana engkau masuk untuk duduki, occupy till I come. Dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu. Orang Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus. Yebus itu Yerusalem. 7 bangsa lebih banyak, lebih kuat. Itu aku serahkan negeri mereka ke tanganmu. Ambil alih. Singkirin penduduknya, bunuh altar-altarnya. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu. Mana kamu kerja cari duit? Gak ada. Sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jangan engkau mengadakan perjanjian. Katakan perjanjian. Katakan perjanjian. Ini bukan kontrak loh ya. Perjanjian adalah ikatan hidup dengan darah. Jangan bikin perjanjian dengan mereka. Dengan orang Het, Feris, Girgasi, Amori, Kanaan, Hewi, Yebus. Jangan. Negeri mereka aku kasih ke kamu. Ambil alih,
Mereka udah takut sama kamu. Seperti Rahab katakan, mereka semua di Yeriko pada ketakutan udah dengar apa yang Allah mau kerjakan. Makanya mereka aku akan tunduk padamu, aku akan lindungi apa yang kau minta. Dan Rahab menyelamatkan pengintai Israel. Karena pernah mendengar siapa Tuhannya Israel. Sekarang keturunan mereka, ini loh, tanahnya udah diserahkan, Tuhan mereka udah gak ada lagi. Sehingga engkau pukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, jangan dikasihanin, jangan juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan jangan kau berikan pada anak laki mereka. Anak perempuan jangan kau ambil dengan anak laki-laki mereka. Sebab ayat 4 katakan sama-sama. Mereka akan membuat anakmu laki-laki nyimpang daripada aku. Bisa kan nyimpang gampang kan? Karena apa? Manusia lama, manusia dosa. Lanjut. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Gampang murtad. Very simple murtad. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan munahkan kau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. 1, 2, 3. Mesbah-mesbah mereka haruslah. Apa diusulkan atau harus? Haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Patung-patung mereka kamu bakar habis. Udah jelas belum Andi? Sebab ayat 6 katakan yang keras. Engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Allahmu. Apa artinya umat yang kudus? Kalau hidupnya udah kayak gitu Imamat 19. Apa artinya umat yang kudus? Kamu hidup dengan tata cara budaya Allah. Tidak ngikutin budaya ilah lain. Bahasa simpelnya, kamu hidup dipisahkan hanya untuk Allah. Bukan buat manusia lamamu. Bukan buat nenek moyangmu dan tradisi nenek moyangmu. Buat Allah. That is holy. Artinya bahasa Latinnya sanctification. Sancto Dominus. Engkau yang dipilih oleh Tuhan, itulah artinya we are a chosen people. We are peculiar people. Tuhan Allahmu, Yahweh Allahmu. Dari segala bangsa di atas muka bumi yang menjadi umat kesayanganku. Maksudnya kamu bangga gak dengan kalimat terakhir? Bangga gak maksudnya? Are you different from everybody else? Di kampung kamu, di desamu, di kotamu, di tetanggamu, di kantormu. Beda gak kamu? Gila aku datang ke kantor. Aku yang aku yang disayang Tuhan. I'm the beloved of God. Seperti Daud melihat Goliat. Siapa tuh? Goliat dilawan Daud. Daud tidak lihat senjatanya Goliat loh. Daud tidak melihat gedenya ukuran Goliat. Daud melihat ke bawah. Karena di perjanjian lama disunat kelaminnya. Daud melihat kemaluannya si Goliat. Apaan tuh? Orang mau perang sama gue, nggak ada sunat. Perjanjian sunat dengan Allah Israel. Berani menghina Tuhan Allah Israel. Gila. Dikasih apa kalau bisa dibunuh? 3 kali ditanya. Bebas pajak, bebas wajib militer, jadi mantur aja. Garet. Saul dengar, Saul berkata, lu anak ingusan, lu mau berani sama orang yang ahli perang. Hambamu menyelamatkan 2-3 ekor kambing Bapakku dari mulut beruang. Hambamu dalam nama Allah, keluarin dari mulut beruang. Hambamu keluarin 2-3 ekor domba Bapakku dari mulut singa. Dalam nama Allahku. Segini gede bagaimana bisa meleset. Nangkap gak sih kamu? This is brilliant, otak tajam tuh. Pinternya orang. Musuh segini gede masa gak mempan. Beruang aja kalah segini gede ya habislah. Dikasih jubah perangnya si Saul. Terima kasih suatu kehormatan. Raja Israel punya baju perang diserahkan padaku. Dia jalan sebentar. Kerenteng itu kan tembaga semua tuh. Dia bilang anaknya kan segini Daud. Saul kan tinggi. GQ man dia. Basar man. Pretty man. Pakai celana ketat. Pakai jengki. Dadanya dibuka. Jebol, six pack, berbulu.
Makanya jangan pilih raja yang kayak begitu. Celana aja gepeng. Daud berkata, hambamu gak biasa pakai baju perang seperti ini. Izinkan hambamu menjadi diriku yang sejati. The true self, not the false self. Dia copot, dia serahkan kepada Saul dengan sopan. Dia langsung ke kali, ambil batu licin 5. 5 posisi, 5 jawatan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Dan dia ambil pakai tongkat gembala, alih-alih kantongnya 5 batu. Dan dia datang kepada Goliat. Dia gak datang pelan-pelan. Dereng, 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 dereng. Dari mana ini kok masuk? Gak ada. Langsung dia keluar dari sungai. Dia lari ke arahnya Goliat. Goliat, hari ini pedangmu akan motong lehermu sendiri. Dan Goliat berkata, ha, 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 ha. Lu pikir gua anjing? Lu datang pakai batu. Gak didengerin sama Daud. Karena dia tahu siapa dia. Dia kecil, tapi Allah beserta dia lebih besar daripada Goliat. Langsung pedangnya, langsung dia kelempar ke tapelnya. 1 batu, nembus helm besi tembaga loh. Tuas masuk langsung kolaps. Diambil pedangnya, digergaji. Diangkat pala berdarah. Ditaruh di atas gunung Moria, diinjek. That's Jesus stepping on the devil. Kejadian 3:15 digenapi. Tidak ada satu figur di Alkitab yang tidak bicara tentang Yesus. Yusuf tentang Yesus, Daud tentang Yesus, Musa tentang Yesus. Kamu bisa lihat siapa karakter yang digambarkan di situ. If you live with that kind of attitude yang intim dengan Tuhan, kamu akan berjalan dengan segala masalah hidupmu. Jangan dibawa ke karsel. Bawa ke Tuhan. Because Tuhan yang berperang bagi kamu di kayu salib dan dia udah kelar. Kenapa lu bahas problem kamu terus? Kayak tape recorder jebol gitu loh. Be like David. Dan kuncinya cuma 1. Hanya 2 hal yang Tuhan Allah minta bagi kalian semua. Kamu gak butuh pendeta hebat. Kamu butuh kenal Tuhan yang hebat, butuh pendeta yang cinta Alkitab. Bersihkan tanah negeri itu yang kuberikan padamu dari segala pujaan palsu. 2, sembah Tuhan Allahmu. Ini adalah instruksi Tuhan Allah Israel. 6 hari, caranya gimana? 6 hari lamanya boleh kau lakukan pekerjaan. Kamu kerja cuma 5 hari. Apa orang Israel, orang GGA gak bisa ada sahabat? Bohong. Kerja cuma 5 hari, minta gaji full laginya. 6 hari orang Israel kerja. Tapi pada hari ke-7 haruslah ada sabat. Hari apa? Supaya kamu gak mati konyol seperti orang Israel 3 juta. Perhentian penuh. Semua karyawan GGA di kantor GGA tidak ada yang kerja 5 hari. Kita kerja 7 hari 7 malam. Senin kita sabat. Itu pun diganggu dengan kematian. Itu pun diganggu dengan counseling. Kamu bisa ada 5 hari. Kamu punya bos toko. Apa? Tutup aja semaumu sendiri. Orang kamu bosnya kok. Toko bisa ditutup. Manusia gak hidup dari penjualan. Manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. You are the boss of your life. Bohong kalian. Sabat tidak dilakukan karena kita kecapean. Sabat dilakukan because the Lord's Sabbath is the day of worship. Foto itu. The Lord's Sabbath is the day of worship. It's the day you rest in the presence of God. Rest di dalam hadirat Allah. 2, you refresh, menyegarkan kembali rohmu. 3, you replenish. Kamu isi kembali dengan tenaganya Tuhan, hadirat Tuhan. Isi bensin kembali, refuel. So, and you refocus on God. That's why you need Sabbath. Is the day of worship. Seluruh orang Kristen lebih mementingkan banting tulang kerja non-stop 7 hari 7 malam cari duit. Supaya bisa liburan ke Eropa, liburan Amerika, liburan ke London, sekolah anak di luar negeri.
Bohong. Toh pulang juga kamu babak belur mesti lunasin semua utang. Dan tidak ada kasih dalam perkawinan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh. Hari pertemuan kudus. Bahasa Inggrisnya convocation. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang digaji maupun tidak digaji. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Sabat ada macam-macam. 1, weekly sabat, foto catat. Kalau baru Kristen, baru lahir, baru kemarin, catat hidupin langsung. Lebih enak jadi bayi rohani daripada Kristen tua mesti berubah kayak begini. Weekly sabat atau weekly worship. 1 hari 24 jam tidak ngurusin kerjaan sama sekali. Yang digaji maupun yang tidak digaji. Daripada buang-buang duit untuk ngerokok, nonton situs, Instagram. Nomor 2, day by day worship atau mini sabat. Nomor 3, 7, perayaan tahunan. Keluaran 23. Imamat keluaran bilangan penuh dengan ini. Ini adalah festival-festival di mana Anda semua mendatang kepada kehadapan Allah laki-lakinya. Dengan menjadi pemberi yang murah hati. Sehingga setiap minggu kamu diingatkan dirimu. Apapun yang kau pakai, kau bawa, kau simpan di deposito. Itu milik Tuhan Allah kita. Mereka membawa buah sulung dan perpuluhan. Mereka mendengar firman-Nya Allah. Mereka melakukan pertemuan mingguan untuk mendengar firman Allah, ibadah hari Minggu. Karena pada waktu kau melupakan atau mengabaikan semua instruksi ini, malah bersosialisasi dengan bangsa yang mestinya kamu taklukkan. Karena Tuhan Allah mereka sudah kalahkan dewanya mereka, maka seluruh Israel berjinah dengan meninggalkan Tuhan. Orang yang tidak sabat telah berjinah. Berjinah gak perlu main gila di hotel. Gak perlu. Mazmur 73 ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Orang yang meninggalkan Tuhan akan binasa. Gak mati, binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Siapa penjinah di sini? Orang yang tidak melakukan sabat, tidak punya waktu buat Tuhan, sudah berjinah. Bahayanya, sebagai penutup nih bagus nih. Bahayanya meninggalkan menyembah Tuhan. The danger of forsaking the Lord. Bahasa Inggrisnya tuh meninggalkan tuh forsake. Bukan living. Forsake. Forsake artinya dilepasin ganti Tuhan lain. Kamu gak kerasa apa-apa kalau kamu ninggalin Tuhan. That's crazy man. Ibadah day by day, sabat, kamu gak lakukan. Itu persis kayak orang yang kayak tanaman gak disiram. Dan pas disiram, pas udah lemes, udah layu semua. Terus baru disiram. Itu saya percaya tanamannya teriak gini loh. Mendingan gue mati. Daripada disiram-siram pas gue lagi lemas. Kristen yang tidak disiram dengan hadirat Tuhan. Persis kayak tanaman. Udah layu baru disiram. Saya di Bali, saya dapat foto dari supir saya. Video dari tukang kebunnya Oma. Kebun kita rapi sekali. Saya pelihara, tanamannya Oma tanam masih ada di situ. Dan tukang kebunnya kasih tahu, Pak Oman, ini apa ini mbak-mbak ini tidak nyiram. Makanya pada kering semua seperti ini. Semakin banyak tanaman, semakin butuh banyak air. Hari ini semua ART ku masak, tapi semua disetrap mesti nyiram kebun. Kalau tidak tanamannya akan berkata, gue gak kuat, gue gak kuat. Majority orang Kristen baru sadar kamu butuh Tuhan setelah kamu meninggalkan menyembah Tuhan. Tuhan Allah tidak mau hukum kamu. Seminggu sekali lo main budaya dengan dunia. Karena Tuhan meninggalkan Simson tanpa kerasa. Roh Kudus sudah keluar dari Simson. Slide berikutnya. Saya mau tutup dengan gambar yang sangat terkenal. Slide 108. I want to close with this. Pada hari Father's Day, hari Bapak. Tepatnya hari Bapak. Bulan Oktober, Bapak Internasional ya.
Kapal selam dari carbon fiber material, bahannya carbon fiber yang tidak pernah dites untuk bisa menyelam dalam kedalaman untuk bertemu sama bangkai kapal Titanic yang mestinya tak bisa terhancurkan kapalnya. 5 miliarder dunia, 5 miliarder dari Pakistan, dari Inggris, dari Amerika, miliarder. Mereka masuk bayar tiket 250.000 US untuk bisa duduk di dalamnya. Untuk mengunjungi tur ke kapal Titanic, bangkai kapal Titanic. Suspected human remains were found in wreckage. Dengar baik-baik ya. Kamu kalau bergaul sama dunia dan sistem dunia dan meninggalkan menyembah Allah Tuhan kita. You'll be like the Titan. Titan submersible. Ini namanya Titan submersible yang dapat ditenggelamkan. 7 kali pernah dilatih sama pendirinya. Bolak-balik masuk, keluar lagi. 7 kali. Yang ke-8 pakai penumpang, orang konglomerat semuanya. 1 jam 42 menit kemudian, mestinya sudah timbul lagi ke atas. Karena ini mestinya cepat sekali. Turun, cepat naik lagi. Kenapa mesti cepat? Karena bahan carbon fiber belum teruji. Di dalam kedalaman samudra yang dalam sekali di dasar laut samudra. Ini dekat Kanada ya, Newfoundland. Tekanan airnya 5.000 ton per square inch. Itu tekanan air ke dalam Titan ini kan gede sekali. Per square inch 5.000 pound, bukan ton. Satu tekanan bikin satu crack, retak dikit, itu tekanan dari luar, push akan masuk. Nah kalian ya. Kamu lama-lama di dunia, tekanan dari dunia akan bikin pecah di jiwamu, retak di hatimu, langsung kekuatan setan dari dunia masuk. Ini tidak mengalami ledakan, ini mengalami delakan atau bahasa Inggrisnya implosion. Ditekan kiri kanan atas bawah begitu berat dari dalam puas. Next PowerPoint-nya dong. Explain daripada delakan itu. Karena saya belajar what is implosion. Ini beritanya di CNN bukan explosion tapi implosion. What is implosion? Implosion adalah delakan atau ledukan atau implosi adalah proses suatu objek dihancurkan dengan runtuhan atau impitan ke dalam objek itu meledak dari dalam. Pada waktu kamu main sama setan, sama dosa. Next PowerPoint please. Pada waktu kamu main-main sama dosa, kalau tidak menyembah Allah, forsaking the Sabbath, forsaking worshiping God, forsaking worshiping together, day by day kamu lantarkan. Kamu akan sedikit demi sedikit main-main dengan sampah dunia ini. Yang kamu yakin gak ada efek apa-apa. Tapi itu adalah lingkungan yang membahayakan. Dan akan membuat kalian, 1 Yohanes 2 ayat 15-17 saya akan bacakan The Message Bible. Don't love the world's way. Jangan kau cinta. Jangan kau mengasihi dunia ini. Don't love the world's good. Jangan mencintai semua yang dunia tawarkan. Love of the world squeezes out love for the Father. Kalau kita punya love yang direndam sama kasih Allah, kalau kamu lebih banyak cintanya tuh dunia masuk, itu akan meres sehingga cinta Allahnya keluar yang ada cinta dunia. Kenapa mesti berdoa? Buat apa datang ke gereja? Imanmu udah mati kok. Practically everything that goes in the world, wanting your own way, I want to do what I want. Wanting your own way, wanting everything for yourself, aku mau apapun untuk diriku. Wanting to appear important, mau penampilannya orang penting dan suci, has nothing to do with the Father. Gak ada hubungan dengan Bapa segala terang. It is just isolates you from Him, malah mengisolasi dirimu dari kehadiran Bapa. The world and all its wanting, dunia dan segala kemauannya, wanting is on the way out. But whoever does what God wants is set for eternity. Baca bahasa Indonesianya, kata-kata sama-sama. 2, 3. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam saya. Bilang saya. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Manusia lama bukan? Hah? Apa yang bikin kamu meledak jatuh dalam dosa?
Because yang di dalam neken kamu, luar neken kamu, pecah kamu dari dalam. Bukan berasal dari Bapa. 3 ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Melainkan dari dunia. Exactly yang setan lakukan kepada Hawa. Bukankah Allah berkata kalau kamu gak boleh makan buah itu, kamu akan jadi serupa Allah? Dan Hawa melihat, jahat juga Allah ya. Masa aku gak boleh serupa Allah? Itu buah sedap untuk dimakan. Hawa nafsu daging. Bikin gue serupa Allah. Keangkuhan hidup. Dan aku bisa menjadi hebat. Tahu yang baik dan jahat. Keinginan mata. Kamu cuma main di situ kok. Dosa sejauh itu. Gak usah konseling sama pendeta. Gak penting. Melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan. Orang yang melakukan kehendak Allah. Orang yang koleksinya. Orang yang koleksinya buku-bukunya di library-nya di rumah. Adalah buku-buku ini. This is your collection of 2023. Kamu akan selamat. Because this make you to come back to worship God. Day by day. Minimal 2 kali. Worship God. Untuk bisa worship God. Get the book of Dallas Willard, guru saya. Rumah EHS dibangun berdasarkan instruksi. Saya ikutin. Dari murid-muridnya dia juga. The Spirit of the Discipline bukunya. Gak ada buku yang lebih bagus itu. Baru kalian core team SL. Adalah orang yang punya awe of God. Kagum akan Allah. Orang yang kagum akan Allah beda sama kagumi orang kaya. Majority kamu masih kagumi kekayaan dunia. You don't have the kagum sama Allah belum kelihatan. KGA belum nyampe. Dan kalau engkau nggak melakukan kesehatan emosi, kita jontok-jontokan kekayaan duit, peraihan akademis, kekayaan harta itu yang kita tonjolkan. Itu orang sukses di gereja. Enggak. Kalau itu sukses, kalau gitu Yohanes Pembaptis gagal loh. Itu Nabi cuma makan belalang loh sama madu. Nggak kaya sama sekali, dia jalan kaki. Tapi tidak ada nabi sehebat Nabi Yohanes Pembaptis. Kalau gitu Nabi Elia, Nabi sesat dan karena nggak punya duit. Rumah pun nggak punya. GGA tidak menjunjung filosofi dunia. Uang, rumah, mobil, harta. I'm sorry. Manusia nggak hidup dari itu. Nama baikmu lebih penting daripada emas dan perak. Tundukkan kepala. Inilah janji Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang hidup. Allah yang minta kalian bertobat dari perzinahan dengan dunia. Allah yang meminta kamu pacaran kembali dengan dia. Intim dengan dia. Bukan karena suka nyanyi, tapi karena hatinya menyembah dia. Firman-Nya, jalan-jalannya, kehendaknya is everything about him. Pulanglah dengan hati yang demikian seperti kau minta tadi. Maka Tuhan memberkati engkau, Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang menerima ini katakan amin. Pulanglah dalam damai and have a good week.